Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Istri Taki Basami itu kaget lantaran suaminya malah menyibak selimut yang semula menutupi tubuhnya. Sekarang keduanya malah saling menatap. Pandangan mereka bertemu dalam suasana kecanggungan yang sama-sama keduanya rasakan kala itu. Tidak banyak bicara, Taki langsung saja mendekatkan wajahnya. Ia menghampiri Nada yang terbaring, semakin mendekatkan diri agar keduanya tambah dekat. Ketika sudah sangat dekat, Taki begitu saja mengecup kening istrinya tersebut. Terlalu naif jika membiarkan wanita itu begitu saja. Selain bernilai ibadah, ia juga akan melampiaskan sesuatu yang butuh untuk dilepas. Malam ini, di rumah barunya, Taki akan menjadikan pengalaman yang berbeda untuk Nada dan untuk dirinya. Bahwa mereka tidak akan lagi menyesali perjodohan orang tua mereka. Beberapa saat kemudian, di atas ranjang sudah terlihat Taki yang terbaring, dan Nada menjadikan lengan pria itu sebagai bantal. Meski malu-malu, Nada berusaha tetap tenang. Apalagi ketika tangan Taki yang satunya melingkar di atas pinggang Nada, membuat Nada merasa aneh. Pelukan itu sangat nyata dan terasa hangat. Sebuah pelukan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Tidurlah, kamu pasti capek, Nat." Nada menggeleng, mana bisa ia tidur kalau Taki memeluknya dengan erat begitu. Yang ada jantungnya tetap siaga, jedak-jeduk karena dekat-dekat dengan pria tersebut. Nada bahkan bisa merasakan debaran jantung Taki juga, ternyata sama. "Kenapa menggeleng? Apa belum mengantuk?" "Oh, ya sudah, istirahat sebentar, terus nanti kita lanjut." Refleks tubuh Nada beringsut. Ia menggeser posisi berbaringnya. Hal itu membuat Taki tersenyum. Kemudian mendekap Nada erat dalam pelukannya. "Kenapa takut begitu?" "Jangan mas, Nakiah masih bayi," jawab Nada spontan. "Cup." Tanpa canggung, Taki langsung mengecup puncak rambut istrinya. "Baguslah, biar ada teman mainnya." Mendengar jawaban Taki, Nada sudah tidak bisa menjawab lagi. Kemudian mengatakan sesuatu yang membuat keduanya sama-sama tertegun. Terima kasih karena Mas sudah mau menerima kami berdua," ucap Nada lirih. Ada nada sendu dalam ucapan terima kasih dari ibu Nakiah tersebut. Mungkin Nada sadar, seorang janda anak satu malah menikah dengan perjaka seperti Taki. Nada yakin Taki pantas mendapat pendamping yang lebih dari dirinya, bukan janda anak satu sepertinya. Mendadak ia ingat dosennya. Ya, Taki bila bersanding dengan dosennya itu pasti sangat serasi. Tiba-tiba ia malah nyesek sendiri. Tapi itu hanya perasaan sesaat, karena saat Taki menjawab rasa terima kasihnya barusan, Nada sudah tidak ambil pusing lagi perkara mantan dari suaminya itu. "Mas juga berterima kasih karena sudah membuka diri untuk Mas," balas Taki. Pria itu malah mendaratkan lagi satu kecupan di dahi istrinya. Entah mengapa pria tersebut jadi suka mengecup Nada. Taki hanya bergerak sesuai nalurinya, ingin menjamah meski sekedar memberikan kecupan. Sementara itu, dikecup berkali-kali membuat pipi Nada menghangat. Ada desiran halus yang menjalar dalam tubuhnya. Ada getar-getar rasa yang membuat ia mulai meremang kembali. Pagi hari, pagi itu rumah Taki sudah kedatangan tamu agung. Ya, Abah Yusuf dan Umi datang membawa banyak makanan. "Ya Allah Umi, kau bawa apa ini? Jangan repot-repot, Umi pasti capek," ucap Nada saat Umi datang dengan banyak makanan. "Umi mau nginep, semalam gak ada Nakiah, Umi gak bisa tidur. Boleh kan Umi nginep?" "Ini rumah Umi juga," sela Taki kemudian duduk bersama Abah. Abah tersenyum karena istrinya itu tidak mau jauh-jauh dari cucu mereka satu-satunya itu. "Oh ya Taki, hari ini repot tidak? Ikut Abah ya." Nada menoleh. Ia menatap Abah Yusuf kemudian pindah melihat sang suami. Tidak sengaja tatapan mereka saling bertemu dan Nada refleks mengangguk. "Iya Bah."
Nat, Taki Abah pinjem sehari ya, canda Abah. Melihat rambut Taki basah, membuat Abah ingin menggoda keduanya. Ada perasaan lega, sepertinya keduanya sudah bisa saling menerima. Terlihat dari tatapan dan sorot mata Taki, ada cahaya cerah di balik sorot mata yang jernih itu. Nada dan Umi hanya tersenyum mendengar candaan dari Abah Yusuf. Kalau dipikir-pikir, sudah lama mereka tidak bercanda dan tersenyum lepas seperti ini. Ya, sejak meninggalnya Zain, suasana menjadi sendu. Tapi sepertinya sekarang akan ada pelangi setelah badai menerpa hidup Nada akhir-akhir ini. Sebuah pelangi yang dikirim lewat pria bernama Taki. Sosok pria yang membuat hati Nada mulai menghangat. Nada langsung menggeleng pelan. Pikirannya tiba-tiba teringat kejadian tadi malam. Beberapa saat kemudian, Taki di kamar mencari kunci mobil. Ia akan memakai mobilnya sendiri meskipun pergi bersama Abah. Dari tadi ia menyibak beberapa barang untuk mencari kuncinya, tapi tidak kunjung ketemu. Nat, panggil Taki. Di luar kamar, Umi langsung menowel menantunya itu. Nah, dipanggil Taki. Oh iya Mi, sebentar, Nada kesana dulu. Umi mengangguk. Kemudian setelah Nada masuk kamar, Umi malah bisik-bisik dengan Abah. Bah, sepertinya keduanya sudah tidak canggung lagi. Umi terlihat sumringah. Sambil mangku sang cucu, ia masih sempat gibah dengan Abah Yusuf. Iya Umi, Abah lihat. Seolah sudah tahu arah pembicaraan sang istri, Abah hanya membalas sambil tersenyum tipis. Di kamar Taki, pria itu mondar-mandir mencari barang yang tidak kunjung ketemu. Nat, kunci mobil di mana ya? Mas Taki terakhir kemarin taruh mana? Harusnya di sini. Taki memegang nakas. Di sini, Nada tanya lagi. Harusnya. Nada pun merunduk dan ternyata kunci itu terjatuh di bawah nakas. Pasti kena sesuatu semalam sampai terjatuh. Nah, ini Mas. Nada bangkit. Tapi karena Taki yang tadi juga jongkok di dekatnya, sambil menyalakan senter untuk memberikan penerangan, malah kepala mereka berbenturan karena tidak sengaja. Nada spontan berdiri, sehingga Taki belum sempat menghindar. Aduh, Nada mengaduh memegangi kepalanya yang sakit, dan Taki spontan juga mengusap kepala istrinya tersebut. Sakit, suara Taki terdengar khawatir. Nada mendongak, mata mereka pun kembali bertemu. Enggak, udah enggak. Nada mundur satu langkah, jarak mereka terlalu dekat. Takut nanti ada getar-getar aneh, apalagi ada Umi dan Abah. Maaf ya, nggak sengaja, ucap Taki. Iya, sudah nggak apa-apa. Bang tidak apa-apa, tapi tangan Nada masih mengusap kepala. Mungkin benturan itu terasa keras, hingga masih terasa nyeri. Benarkah? Coba sini. Taki langsung saja menarik pinggang Nada, membuat jantung wanita itu langsung berdegup kencang. Ada Umi, sela Nada spontan. Lalu, aku kan gak ngapa-ngapain. Nada menelan ludah. Nada, ada apa dengan kepalamu? Batin Nada. Melihat kecanggungan Nada, Taki jadi gemas. Dengan cepat ia kecup saja bibir mungil itu. Aku pergi dulu, pamit Taki sambil berbalik sebentar. Nada yang malu memegangi kedua pipinya. Terasa hangat dan jantungnya pun masih berdegup kencang. Ia mengangguk kemudian keluar menyusul suaminya. Di luar kamar. Umi, Taki berangkat dulu. Iya, hati-hati, pesan Umi pada anak angkatnya itu. Begitu Abah dan Taki pergi meninggalkan rumah, Umi mulai menginterogasi Nada. Sambil memangku Nakiah, Umi mulai mancing-mancing menantunya itu. Umi lihat Taki terlihat berbeda sekarang. Nada tertegun. Beda bagaimana, Mi? Umi malah tersenyum cerah. Apa perasaan Umi saja ya? Bola mata Nada memutar sempurna. Sepertinya ia tahu maksud ibu mertuanya itu. Iya, perasaan Umi saja. Tapi Umi senang, pokoknya aura Taki berbeda sekarang. Nada hanya mengusap pelipisnya, sebab Umi mengatakan yang sebenarnya.
Ia juga merasa Taki jadi berbeda, lebih mengeluarkan aura yang tidak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba ia malu sendiri. Oh ya Nada, soal babysitter bagaimana? Katanya dicarikan Mas Taki nih. Jangan cari yang belia, cari yang paruh baya saja. Kenapa, Mi? Tidak apa-apa, Umi percaya sama Taki, tapi tidak percaya sama babysitter. Nada menelan ludah. Sepertinya Umi kebanyakan nonton gosip di TV. Tapi kalau paruh baya nanti kasihan Umi, ngurus Nakia kan pasti capek. Dan Nada minggu depan sudah aktif kuliah lagi. Nanti bisa Umi bantu. Pokoknya jangan yang masih gadis atau masih muda. Menghindar dari masalah Nada. Kalau Taki belum dapat, Umi ada. Iya, nanti Nada sampaikan sama Mas Taki nih. Bagus, Umi begini karena khawatir dengan hubungan kalian. Iya Umi. Nada ini tipe menantu yang iya-iya saja, tidak mau membantah perkataan sang mertua. Kalau mertuanya mau apa, ia cenderung mengikuti mau mertuanya itu, bahkan sampai menerima perjodohan seperti sekarang ini.